Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keperawatan medikal bedah 1 dengan materi asuhan keperawatan dengan diagnosa medis kolitis dan obstruksi intestinal yang beranggotakan Kartika Dwi Cahyani Rahimatul Jaskia, Marcella Mary Nurpadilla, Monica Oktalina Sihaan, Muhammad Halil, Muhammad Anugrah Pratama, Muhammad Fikri Pratama, Nadia Al-Qudsi, Nadipa Nanda Rahman, Nadia, Navia Dwi Putri Karin, Nurdiansah, Oktaviani, Prisca Berseno Padang, Putu Krisna Ari Jayaniti, Setri Palimbunga, Taskia Nadifa, Feni Florencia, Wita Radia Armadania, Wulan Dwi Yulianti, Joshua Franky Reynaldo, Yuda Dharma Putra, Yuningsih Y. Konsep teori penyakit. Pengertiannya, kolitis berasal dari kata kolon atau usus besar dan itis artinya peradangan. Kolitis adalah penyakit berupa peradangan usus besar yang menyebabkan gejala nyeri, meradang, diare, dan pendarahan anus. Usus besar meliputi aera dari caecum atau tempat menempel usus buntu atau appendix, kolon ascendans, kolon transversum, kolon descendans, sigmoid, rectum, dan anus. Menurut Lestari tahun 2011. Sedangkan menurut Saputra tahun 2012, kolitis adalah suatu bentuk radang usus besar, suatu penyakit dari usus, khususnya usus besar yang meliputi karakteristik bisul atau luka terbuka di dalam usus. Yang kedua, etiologinya. Jadi penyebab kolitis tetap tidak diketahui. Gambaran tertentu menunjukkan beberapa kemungkinan penting berkaitan dengan faktor. Jadi yang faktor pertamanya ini adalah faktor familia atau bisa disebut dengan faktor genetik. Lebih sering pada orang kulit putih daripada orang kulit hitam menurut Arestin tahun 2008. Yang kedua adalah faktor infeksi. Jadi infeksi virus, bakteri atau parasit dari makanan, minuman, atau tangan yang kotor, umumnya Shigella, E. coli, Salmonella, dan Campylobacter amoeba juga dapat menyebabkan kolitis atau menyebabkan diare darah, demam, dan dehidrasi, dan parasit Giardia menurut Lestari tahun 2011. Sedangkan untuk faktor imunologinya, manifestasi ekstraintestinal. Untuk faktor psikologisnya ada stres psikologi mayor, kehilangan seorang anggota keluarga, rentan terhadap stres emosi yang dapat merangsang penyakit kolitis. Yang kelima ada faktor lingkungan atau kebiasaan kita. Dari perokok, 40% beresiko terkena kolitis dibanding bukan perokok, menurut Aristin tahun 2008. Yang keenam, ada bahan-bahan kimia yang keras yang merangsang usus besar. Contohnya enema. Yang ketujuh, colitis akibat radiasi pada usus besar. Menurut Lestari tahun 2011. Yang ketiga ada patofisiologinya. Jadi peradangan mukosa, ulserasi, kerusakan kronis mukosa kolon. Jadi tahap awalnya itu ditemukan infiltrat peradangan difusi yang terdiri dari sel mononukleus di lamina propria, infiltrat neutrofilik di lapisan epitel, neutrofil di lumen cryptus atau abses cryptus. Pada ulserasi kolon tidak ada granuloma. Yang kedua, destruksi mukosa lebih lanjut. sampai dengan ulkus meluas ke submukosa
sampai muskularis propria terpajan. Dengan remisi penyakit aktif, kawah ulkus terisi jaringan granulasi diikuti dengan regenerasi epitel mukosa. Jadi fibrosubmukosa ini kacaunya arsitektur mukosa dan atrofi adalah gejala sisa penyakit yang sudah sembuh. Yang keempat, manifestasi klinik. Kebanyakan gejala kolitis ulcerativa pada awalnya adalah berupa buang air besar yang lebih sering. Gejala yang paling umum dari kolitis adalah sakit perut dan diare berdarah. Pasien juga dapat mengalami yang pertama, anemia, 2. fatigue atau kelelahan, 3. berat badan menurun, 4. hilangnya nafsu makan, 5. hilangnya cairan tubuh, 6. lesi kulit dan mata, 7. nyeri sendi, 8. kegagalan pertumbuhan atau khususnya pada anak-anak, 9. buang air besar beberapa kali dalam sehari atau 10-20 kali sehari, 10. terdapat darah dan nanah dalam kotoran, 11. perdarahan rektum atau anus, 12. rasa tidak enak, 13. mendadak perut terasa mulas, 14. kram perut, 15. sakit pada persendian, 16. rasa sakit yang timbul pada rektum, dan 17. anoreksia. Selanjutnya yang kelima, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, gambaran radiologi dibagi menjadi 4, yaitu foto polos abdomen, barium enema, ultrasonografi atau USG, CT scan, dan MRI. Yang kedua, pemeriksaan endoskopi. Yang keenam, pemeriksaan diagnostik. Contoh feses, pemeriksaan digunakan dalam diagnosa awal dan selama penyakit, terutama mengandung mukosa, darah, pus, dan organisme usus, khususnya Entomoeba histolytica. Protosigmoidoskopi, yaitu memperlihatkan ulkus, edema, hiperemia, dan inflamasi atau akibat infeksi sekunder mukosa dan submukosa. Area yang menurun fungsinya dan pendarahan karena nekrosis dan ulkus terjadi pada 35% bagian ini. Sitologi dan biopsi rektal membedakan antara pasien infeksi dan karsinoma. Perubahan neoplastik dapat dideteksi. Juga karakter infiltrat inflamasi yang disebut abses lapisan bawah. Enema Bartum dapat dilakukan setelah pemeriksaan visualisasi dilakukan, meskipun jarang dilakukan selama akut. Tahap kambuh karena dapat membuat kondisi eksasorbasi. Kolonoskopi yaitu mengidentifikasi adosi, perubahan lumen dinding, dan menunjukkan obstruksi usus. Kadar besi serum yaitu rendah karena kehilangan darah. SIR yaitu meningkat karena beratnya penyakit trombosis. Elektrolit yaitu penurunan kalium dan magnesium umum pada penyakit berat. Yang ketujuh, komplikasi, ada perdarahan. Yang pertama, kolitis toksik, kanker kolon, bersifat lokal atau sistemik, fistula dan fisura abses rektal, dilatasi toksik, dan perforasi usus. Selanjutnya, B. Cara mengkaji. Yang pertama, data biografi, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Yang kedua, data dasar pengkajian klien. Yang pertama, aktivitas atau istirahat, ada gejalanya yaitu kelelahan, malaise cepat lelah, insomnia, tidak tidur semalaman karena diare, merasa gelisah dan ansietas, pembatasan aktivitas atau kerja sehubungan dengan efek proses penyakit. Yang kedua, sirkulasi, tanda-tandanya takikardia, response terhadap demam, dehidrasi, proses inflamasi, dan nyeri. Kemerahan area akimonsis atau kekurangan vitamin K. Tekanan darah, hipotensi termasuk postural. Kulit atau membran mukosa, turgor, buruk, kering, lidah pecah atau dehidrasi, malnutrisi. 3. Eliminasi. Gejala. Tekstur feses bervariasi dari bentuk lunak sampai batu atau berair. 2. Episode diare berdarah tak dapat diperkirakan hingga timbul, sering, tak dapat dikontrol, sebanyak 20-30 kali defekasi per hari. Perasaan dorongan atau kram, defekasi berdarah atau pus mukosa dengan
atau tanpa kelar feses, pendarahan perrektal atau lalu riwayat batu ginjal. Tanda menurunnya bising usus, tak ada peristaltik atau adanya peristaltik yang dapat dilihat. Lalu emosoid atau fisura anal 25%, lalu fisura perinal, lalu oliguira. Yang keempat, makanan atau cairan. Gejala anoreksia, mual atau muntah, penurunan berat badan, tidak toleran terhadap diet atau sensitif, misalnya buah segar atau sayur, produksi susu, makanan berlemak. Lalu, tanda penurunan lemak subkutan atau massa otot, kelemahan, fokus, tonus otot, dan tugor kulit buruk, membran mukosa pucat, luka, inflamasi rongga mulut. Lalu yang kelima, hygiene, tanda ketidakmampuan mempertahankan perawatan diri. Stomatis menunjukkan kekurangan vitamin, bau badan. 6. Nyeri atau kenyamanan. Gejala, nyeri atau tekan pada kuadran kiri bawah, mungkin hilang dengan defekasi. Titik nyeri berpindah, nyeri tekan. Lalu nyeri mata, fotofobia, tanda nyeri tekan abdomen atau disensi. 7. Keamanan. Gejala, riwayat lupus erythematosus, anemia hemolitik, vaskulitis, artritis. Peningkatan suhu 39,6 sampai 40 derajat Celcius. Penglihatan kabur, alergi terhadap makanan atau produk susu. Tanda lesi kulit mungkin, misalnya erythroma modusun, nyeri, kemerahan, dan bengkak pada tangan, muka, polydemygarionosa. Lalu ankylosa spondylitas, uveitis, konjungtivitis. 8. Seksualitas. Gejala, frekuensi menurun atau menghindari aktivitas seksual. 9. Interaksi sosial. Gejala, masalah hubungan atau peran sehubungan dengan kondisi. Lalu ketidakmampuan aktif dalam sosial. C. Masalah keperawatan. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri, BD, iritasi, enistial, diare, kram abdomen, respons pembedahan. 2. Risiko ketidakseimbangan cairan tubuh, BD, keluar cairan tubuh dari muntah. Intervensi dan perencanaan keperawatan. Nyeri berhubungan dengan iritasi intestinal, diare, kram abdomen, sembelit, respon pembedahan. Tujuan, dalam waktu 3x24 pasca bedah, nyeri berkurang atau teraptasi. Kriteria evaluasi. 1. Secara subjektif, pernyataan nyeri berkurang atau teradaptasi. 2. Skala nyeri 0-1 dari 0-4. 3. TTV dalam batas normal, wajah pasien rileks. Intervensi dan rasional. Intervensi, jelaskan dan bantu pasien dengan tindakan pereda nyeri, non-farmakologi dan non-invasif. Lakukan manajemen nyeri keperawatan, meliputi 1. Kaji nyeri dengan pendekatan PQRST. 2. Berikan oksigen nasal apabila skala nyeri lebih dari 3, dari 0-4. Rasional, pendekatan dengan menggunakan relaksasi dan non-farmakologi lainnya telah menunjukkan keefektifan dalam mengurangi nyeri. Pendekatan PQRST dapat secara komprehensif menggali kondisi nyeri pasien. P. Penyebab nyeri dapat diakibatkan oleh respon diare, kram abdomen, dan sembelit atau kerusakan jaringan pasca bedah. Q. Kualitas nyeri seperti tumpul, kram, dan mules. R. Area nyeri pada abdomen bawah kiri.
S. Pasien mengalami skala nyeri 3 dari 0 sampai 4. T. Nyeri bertambah bila tidak bisa melakukan BAB. Kedua, pemberian oksigen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada nyeri saat pasien mengalami nyeri pasca bedah yang dapat mengganggu kondisi hemodinamik. Intervensi ketiga, istirahatkan pasien pada saat nyeri muncul. Biasakan pasien untuk BAB di tempat tidur. Keempat, atur posisi fisiologis. Kelima, beri kompres hangat pada abdomen. Keenam, ajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam pada saat nyeri muncul. Rasional yang ketiga, istirahat diperlukan untuk menurunkan peristaltik usus. Istirahat secara fisiologis dan melakukan BAB di tempat tidur akan menurunkan kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme basal pada aktivitas dan menurunkan keletihan pasca nyeri. Rasional yang keempat, pengaturan posisi semi-Fowler dapat membantu merelaksasi otot-otot abdomen pasca bedah sehingga dapat menurunkan stimulus nyeri dari luka pasca bedah. Kelima, memberikan respon vasodilatasi. Kompres ini hanya dilakukan pada pasien tanpa pembedahan. 6. Meningkatkan intake oksigen sehingga akan menurunkan nyeri sekunder dari iskemia spina. Distraksi pengalihan perhatian. Intervensi 7. Ajarkan teknik distraksi pada saat nyeri. 8. Lakukan manajemen sentuhan. 9. Tingkatkan pengetahuan tentang sebab-sebab nyeri dan menghubungkan berapa lama nyeri akan berlangsung. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian analgetik via intravena anti diare. Rasionalnya, manajemen sentuhan pada saat nyeri berupa sentuhan dukungan psikologis dapat membantu menurunkan nyeri. Pengetahuan yang akan dirasakan membantu mengurangi nyeri dan dapat membantu mengembangkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapeutik. Analgetik diberikan untuk membantu menghambat stimulus nyeri ke pusat persepsi nyeri di korteks cerebris sehingga nyeri dapat berkurang. Penurunan respon diare dapat menurunkan stimulus nyeri. Obstruksi usus adalah penyumbatan yang terjadi dalam usus. Kondisi ini dapat menyebabkan peredaran makanan atau cairan yang ada di dalam saluran pencernaan menjadi terganggu. Obstruksi usus bisa terjadi di dalam usus halus atau usus besar dan sifatnya bisa parsial atau total. Pada kasus obstruksi usus parsial, sedikit makanan atau cairan masih bisa melewati usus. Sedangkan pada kasus obstruksi usus total, tidak ada apapun yang bisa melewati usus. Penyebab terseldik obstruksi usus di Indonesia adalah baik sebagai penyakit obstruksi sederhana maupun obstruksi usus strangulasi. Adesi pasca operasi timbul setelah terjadi cedera permukaan jaringan sebagai akibat insisi, kauterisasi, jahitan, atau mekanisme trauma lainnya. Dalam menjalani sedikitnya operasi intraabdomen akan berkembang adesi 1 kali hingga 10 kali. Obstruksi usus merupakan salah satu konsekuensi klinis yang paling penting. Di negara maju, adesi intraabdomen merupakan penyebab terbanyak terjadi obstruksi usus. Pada pasien digestif yang memerlukan tindakan reoperasi, 30-40% disebabkan obstruksi usus akibat adesi. Pada obstruksi usus halus, proporsi ini meningkatkan hingga 65-75%. Berikut ini adalah penyebab terjadinya ileus obstruksi pada usus halus. Yang pertama ada hernia incarcerata, yaitu usus masuk dan terjepit dalam pintu hernia. Pada anak dapat dikelola secara konservatif dengan posisi tidur terdelembuk, namun jika percobaan redukasi gaya berat ini berhasil dalam waktu 8 jam, harus diadakan herniotomi segera. Yang kedua, non hernia incarcerata antara lain. Yang pertama itu ada adesi atau perletakan usus, di mana pita fibrosis dari jaringan ikat menjepit usus dapat berupa perlengketan dalam bentuk tunggal maupun multiple, bisa setempat ataupun luas. Yang kedua ada invaginasi atau disebut juga intussuscepsi, sering ditemukan pada anak dan agak jarang pada dewasa. Invaginasi pada anak sering bersifat idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Invaginasi umumnya berupa intussuscepsi ileococal yang masuk ke kolon ascendans dan mungkin terus sampai keluar dari rektum.
Askariasis yaitu cacing Askaria hidup di usus bagian genom yang biasanya jumlahnya puluhan hingga ratusan ekor. Obstruksi bisa terjadi di mana-mana di usus halus, tetapi biasanya di ileum terminal yang merupakan tempat lumen paling sempit. Obstruksi biasanya disebabkan oleh suatu gumpalan padat terdiri atas sisa makanan dan puluhan ekor cacing yang mati ataupun hampir mati. Selanjutnya ada volvulus, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya permutiran usus yang abnormal dari segmen usus sepanjang aksis longitudinal usus sendiri maupun permutiran terhadap aksis radix mesenteri sehingga pas makanan terganggu. Gambaran klinisnya berupa ileus obstruksi tinggi dengan atau tanpa gejala dan tanda strangulasi. Selanjutnya ada tumor, tergolong jarang menyebabkan obstruksi usus kecuali jika menimbulkan invaginasi proses. Keganasan terutama karsinoma ovarium dan karsinoma kolon dalam menyebabkan obstruksi usus. Hal ini terutama disebabkan oleh kumpulan metastasis dari peritoneum atau di mesenterium yang menekan usus. Batu empedu yang masuk ke ileus dapat berupa inflamasi yang berat dari kantong empedu menyebabkan pistul dan saluran empedu ke duodenum atau usus halus yang menyebabkan batu empedu masuk ke traktus gastrointestinal. Batu empedu yang besar dapat terjepit di usus halus, umumnya pada bagian ileum terminal atau katup ileokakesal yang menyebabkan obstruksi. Berdasarkan lokasi obstruksi, ileus obstruksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada ileus obstruksi letak tinggi, yaitu obstruksi yang mengenai usus halus dari gester sampai ileome terminal. Yang kedua itu ada ileus obstruksi letak rendah, yaitu obstruksi yang mengenai usus besar dari ileum terminal sampai rektum. Selain itu, ileus obstruktif dibedakan menjadi tiga berdasarkan stadiumnya antara lain. Yang pertama itu ada obstruksi sebagian atau partial obstruction, yaitu obstruksi yang terjadi sebagian sehingga makanan masih bisa lewat, dapat platus dan defekasi sedikit. Yang kedua itu ada obstruksi sederhana atau simple obstruction, yaitu obstruksi sumbatan yang tidak disertai terjadinya pembuluh darah disertai gangguan aliran darah. Yang terakhir itu ada obstruksi strangulasi atau strangulate obstruction, yaitu obstruksi disertai dengan terjepitnya pembuluh darah sehingga terjadi iskemia, yaitu yang akan berakhir dengan nekrosis atau gangren. Patofisiologi. Usus di bagian distal kolaps, sementara bagian proksimal berdilatasi. Usus yang berdilatasi menyebabkan penumpukan cairan dan gas. Distensi yang menyeluruh menyebabkan pembuluh darah tertekan sehingga suplai darah berkurang atau iskemik. Dapat terjadi perforasi. Dilatasi dan dilatasi usus oleh karena obstruksi menyebabkan perubahan ekologi. Kuman tumbuh berlebihan sehingga potensial untuk terjadi translokasi kuman. Normalnya fungsi utama dari usus kecil adalah untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Mikrofili dan lipatan melingkar, yaitu valvula conniventes, circularis plica atau katup dari Kerkring, meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk penyerapan dan menyebabkan isi usus untuk memutar sementara mengalir melalui usus kecil. Obstruksi menyebabkan pelebaran sumbatan progresif pada usus proksimal. Sementara sumbatan pada usus distal akan dekompresi isinya sebagai luminal. Udara yang tertelan dan gas dari fermentasi bakteri dapat menumpuk menambah distensi usus. Sebagai proses yang terus-menerus, dinding usus menjadi edema. Fungsi serap normal akan hilang. Dan cairan diasingkan ke dalam lumen usus. Manifestasi klinis. 1. Obstruksi sederhana. Obstruksi usus halus merupakan obstruksi saluran cerna tinggi. Artinya disertai dengan pengeluaran banyak cairan dan elektrolit baik di dalam lumen usus bagian oral dari obstruksi maupun oleh muntah. Gejala penyumbatan usus meliputi nyeri, kram pada perut, disertai kembung. Pada obstruksi usus halus proksimal akan timbul gejala muntah yang banyak, yang menjadi muntah fekal walaupun obstruksi berlangsung lama, nyeri bisa berat dan menetap. Semakin distal sumbatan, maka muntah yang dihasilkan semakin vakulen. Tanda vital normal pada tahap awal, namun akan berlanjut dengan dehidrasi akibat kehilangan cairan dan elektrolit. Suhu tubuh bisa normal sampai demam. Distensi abdomen dapat minimal atau tidak ada pada obstruksi proksimal dan semakin jelas pada sumbatan di daerah distal.
2. Obstruksi disertai proses strangulasi. Gejalanya seperti obstruksi sederhana tetapi lebih nyata dan disertai dengan nyeri hebat. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya skar bekas operasi atau hernia. Bila dijumpai tanda-tanda strangulasi berupa nyeri iskemik di mana nyeri yang sangat hebat, menetap dan tidak menyurut, maka dilakukan tindakan operasi segera untuk mencegah terjadinya nekrosis usus. 3. Obstruksi mekanis di kolon timbul perlahan-lahan dengan nyeri. Nyeri biasanya akibat sumbatan, biasanya terasa di epigastrium. Nyeri yang hebat dan terus-menerus menunjukkan adanya iskemia atau peritonitis. Borborygmus dapat keras dan timbul sesuai dengan nyeri. Konstipasi atau obstipasi adalah gambaran umum obstruksi komplit. Muntah lebih sering terjadi pada penyumbatan usus besar. Muntah timbul kemudian dan tidak terjadi bila katup ileosekal mampu mencegah refluks. Bila akibat refluks isi kolon terdorong ke dalam usus arus, akan tampak gangguan pada usus halus. Pada keadaan valvula Bauchini yang paten, terjadi distensi hebat dan sering mengakibatkan perforasi sekum karena tekanannya paling tinggi dan dinding-dindingnya yang lebih tipis. Pada pemeriksaan fisis akan menunjukkan distensi abdomen dan timpani. Gerakan usus akan tampak pada pasien yang kurus dan akan terdengar metallic sound pada auskultasi. Nyeri yang teralokasi dan terabatnya massa menunjukkan adanya strangulasi. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Pada urinalisa, berat jenis bisa meningkat dan ketoneuria yang menunjukkan adanya dehidrasi dan asidosis metabolik. Leukosit normal atau sedikit meningkat. Jika sudah tinggi, kemungkinan sudah terjadi peritonitis. Kimia darah sering terjadi adanya gangguan elektrolit. Foto polos abdomen sangat bermanfaat dalam menegakkan diagnosa ileus obstruksi. Sedapat mungkin dibuat pada posisi tegak dengan sinar mendatar. Posisi datar perlu untuk melihat distribusi gas, sedangkan sikap tegak untuk melihat batas udara dan air serta letak obstruksi. Secara normal lambung dan kolon terisi sejumlah kecil gas, tetapi pada usus halus biasanya tidak tampak. Gambaran radiologi dari ileus berupa distensi usus dengan level udara yang banyak. Distensi usus bagian proksimal absen dari udara kolon pada obstruksi usus halus. Obstruksi kolon biasanya terlihat sebagai distensi usus yang terbatas dengan gambaran Haustra. Kadang-kadang gambaran massa dapat terlihat. Selanjutnya ada penata laksanaan medis. Pada umumnya, penderita obstruksi usus persial tidak perlu menjalani operasi. Dokter biasanya hanya akan merekomendasikan makanan-makanan khusus berserat rendah agar bisa dicerna dengan mudah oleh penderita. Namun, jika kondisi ini tidak kunjung membaik, maka dokter kemungkinan akan menyarankan operasi. Operasi juga akan disarankan bagi penderita obstruksi usus total. Beberapa jenis operasi yang dilakukan khusus obstruksi usus adalah: yang pertama, laparoskopi, yaitu prosedur yang biasanya diterapkan pada penderita adhesi usus atau pada penyumbatan yang belum terlalu besar. Yang kedua ada laparotomi, yaitu prosedur yang dilakukan oleh dokter dengan membuat irisan di perut untuk mencari tahu penyebab penyumbatan usus, kemudian mulai melakukan penanganan. Yang ketiga adalah kolonoskopi, yaitu prosedur yang biasanya diterapkan pada kasus obstruksi usus yang terpelintir. Pemasangan stent endoskopi. Selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Di dalam pengkajian itu ada identitas klien. Identitas klien terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, dan diagnosa medis. Obstruksi intestinal. Yang kedua ada pengkajian anamnesis. Yang pertama yang dikaji adalah keluhan utama. Keluhan utamanya adalah didapatkan sesuai dengan kondisi klinik area obstruksi tidak dapat flatus atau buang air besar mual.
Yang kedua ada riwayat penyakit. Yang pertama, obstruksi usus halus. Yang kedua, obstruksi usus besar. Yang ketiga adalah riwayat penyakit dahulu. Yang C ada pola kesehatan fungsional. Yang pertama adalah pola persepsi sehat. Yang kedua, manajemen kesehatan. Yang ketiga, pola nutrisi metabolik. Yang keempat adalah pola eliminasi. Yang kelima, pola aktivitas fisik. Yang keenam, pola tidur atau istirahat. Yang ketujuh adalah pola persepsi. Yang ke-8 pola persepsi diri atau konsep diri. Yang ke-9 adalah pola hubungan. Selanjutnya adalah pola aktivitas seksual. Yang D ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri dari sistem respirasi, sistem urinaria, sistem persyarafan, sistem imunologi, sistem kardiovaskular, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, dan sistem gastrointestinal. Yang E adalah evaluasi diagnosis atau pengkajian diagnosis atau pemeriksaan penunjang yang terdiri dari laboratorium untuk mendeteksi adanya gangguan elektronik atau metabolik. Yang kedua ada foto polos abdomen dengan dua sisi atau posisi tegak dan posisi berbaring. Yang ketiga adalah USG untuk mendeteksi kelainan intraabdominal. Yang keempat ada pemeriksaan dengan kontraks tidak dilakukan apabila kondisi klien sudah mengarah pada prioritas. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan preoperasi pasien dengan obstruksi ileus sebagai berikut. A. Nyeri kronis berhubungan dengan distensi abdomen. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake makanan yang kurang adekuat. C. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. D. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. E. Resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan ketidakmampuan usus mereabsorpsi cairan elektrolit. F. Konstipasi berhubungan dengan penyempitan kolon. G. Ensietas berhubungan dengan rencana pembedahan. Diagnosa keperawatan pasca operasi pasien dengan obstruksi ileus sebagai berikut. Nyeri akut berhubungan dengan prosedur pembedahan. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan adanya part de entry luka pasca bedah laparoskopi atau laparotomi. Resiko injuri BD pasca prosedur bedah, iskemia, nekrotis dinding intestinal sekunder dari kondisi obstruksi usus halus. Intervensi keperawatan preoperasi. Intervensi keperawatan preoperasi. A. Diagnosa 1. Nyeri kronis berhubungan dengan distensi abdomen. 1. Lakukan manajemen nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus. 2. Observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. 3. Ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti biofeedback, tense, hipnosis, relaksasi, terapi musik, akupresur, aplikasi panas atau dingin, dan pijatan. 4. Bantu keluarga dalam mencari dan menyediakan dukungan. 5. Evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lainnya mengenai efektivitas tindakan-tindakan pengontrolan nyeri yang pernah dilakukan sebelumnya. 6. Kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, suhu ruangan, pencahayaan, atau kebisingan. 7. Dukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu penurunan nyeri. 8. Berikan individu penurunan nyeri yang optimal dengan resepan analgesik. B. Diagnosa 2. Ketidakseimbangan nutrisi. 1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. 2. Berikan makanan yang terpilih. 3. Berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. 4. Monitor adanya penurunan berat badan. 5. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi. 6. Monitor turgor kulit. 7. Monitor mual muntah.
8. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan konjungtiva. C. Diagnosa 3. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 1. Pantau warna, jumlah, dan frekuensi kehilangan cairan. 2. Observasi khusus terhadap kehilangan cairan yang tinggi elektrolit. 3. Pantau perdarahan. 4. Identifikasi faktor pengaruh terhadap bertambah buruknya dehidrasi. 5. Pantau hasil laboratorium yang relevan dengan keseimbangan cairan. 6. Kaji adanya vertigo atau hipotensi postural. 7. Kaji orientasi terhadap orang, tempat, dan waktu. 8. Cek arahan lanjut kalian untuk menentukan apakah pergantian cairan pada pasien sakit terminal tepat dilakukan. 9. Manajemen cairan. 10. Pantau status dehidrasi. 11. Timbang berat badan setiap hari dan pantau kecenderungannya. D. Diagnosa 4. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Yang pertama, bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain. 2. Batasi pengunjung bila perlu. 3. Instruksikan kepada pengunjung untuk mencuci tangan pada saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien. Yang keempat, gunakan sabun antimikroba untuk cuci tangan. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Yang keenam, pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan alat. 7. Tingkatkan intake nutrisi. 8. Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. 9. Inspeksi kondisi luka atau insisi bedah. 10. Instruksikan kepada pasien untuk minum antibiotik sesuai resep. Yang E. Diagnosa 5. Risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakmampuan usus dalam reabsorpsi cairan elektrolit. Yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit. Yang kedua, monitor adanya kehilangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, monitor adanya mual, muntah, dan diare. Yang keempat, monitor status hidrasi, membran mukus, tekanan ortostatik, keadekuatan denyut nadi. Yang kelima, monitor keakuratan intake dan output cairan. Yang keenam, monitor pemberian terapi intravena. Yang ketujuh, monitor tanda-tanda vital pasien. F. Diagnosa 6. Konstipasi berhubungan dengan penyempitan kolon. 1. Monitor tanda dan gejala konstipasi. 2. Monitor bising usus. 3. Monitor feses, frekuensi, konsistensi, dan volume. Yang keempat, identifikasi faktor penyebab dan kontribusi konstipasi. Yang kelima, pantau tanda dan gejala konstipasi. Selanjutnya G. Diagnosa 7. Ansietas berhubungan dengan rencana pembedahan. 1. Gunakan pendekatan yang menenangkan. 2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien. 3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dilakukan secara prosedur. 4. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut. 5. Dengarkan dengan penuh perhatian. 6. Identifikasi tingkat kecemasan. 7. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan, ketakutan, dan persepsi. 8. Instruksikan pasien untuk menggunakan teknik relaksasi. Intervensi keperawatan pasca operasi. A. Diagnosa 1. Nyeri akut berhubungan dengan pasca prosedur pembedahan. Yang pertama, lakukan manajemen nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. 2. Observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan, terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti biofeedback, TENS, hipnosis, relaksasi, terapi musik, akupresur, aplikasi panas atau dingin, dan pijatan. Yang keempat, bantu keluarga dalam mencari dan menyediakan dukungan. Yang kelima, evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lainnya mengenai efektivitas tindakan-tindakan pengontrolan nyeri yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 7. Dukung istirahat atau tidur yang adekuat
untuk membantu penurunan nyeri. Yang terakhir, berikan individu penurun nyeri yang optimal dengan peresepan analgesik. B. Diagnosa 2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan adanya port de enter, luka pasca bedah, laparoskopi atau laparotomi. Yang pertama, bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain. Yang kedua, batasi pengunjung bila perlu. Yang ketiga, instruksikan kepada pengunjung untuk mencuci tangan pada saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien. Yang keempat, gunakan sabun antimikroba untuk cuci tangan. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Yang keenam, pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan alat. Yang ketujuh, tingkatkan intake nutrisi. Yang kedelapan, monitoring tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Yang kesembilan, inspeksi kondisi luka atau insis bedah. Yang kesepuluh, instruksikan kepada pasien untuk meminum antibiotik sesuai resep. Yang C, diagnosa 3, risiko injuring berhubungan dengan pasca prosedur bedah. Yang pertama, sediakan lingkungan yang aman untuk pasien. Yang kedua, identifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik dan fungsi kognitif pasien dan riwayat penyakit terdahulu pasien. Yang ketiga, hindarkan lingkungan yang berbahaya, misalnya memindahkan perabotan. Yang keempat, pasang steril tempat tidur. Yang kelima, sediakan tempat tidur yang aman, yang nyaman dan bersih. Yang keenam, tempatkan saklar lampu di tempat yang mudah dijangkau pasien. Yang ketujuh, batasi pengunjung. Yang kedelapan, berikan penerangan yang cukup. Yang kesembilan, anjurkan keluarga untuk menemani pasien. Yang ke-10, kontrol lingkungan dari kebisingan. Yang ke-11, berikan penjelasan pada pasien dan keluarga atau pengunjung adanya perubahan status kesehatan dan penyebab penyakit. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.